Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur tentu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita masih dipertemukan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, tempat yang disebutkan paling kuat sinyalnya dibanding tempat-tempat lain, yaitu masjid, dalam rangka tentunya adalah mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, karena inilah ayat-ayat rangkuman dari seluruh ayat-ayat yang ada di muka bumi dan di langit, dialah Al-Qur'an. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonqa. Allah. Kalau ada orang yang berpaling dari ayatku, maka akan kuberikan kehidupan yang sempit, walaupun rumahnya besar, walaupun tempatnya lebar, tapi lupa dengan ayat Allah, maka akan dikasih kehidupan yang sempit. Jangan dikira banyak uang satu hari dapat 1 miliar itu tenang, jangan. Ya. Kadang-kadang hidupnya merasa susah. Giliran kita satu hari dapat 100 saja udah mucur-mucur. Alhamdulillah. Ya. Itulah kita itu manusia. Benar. Jadi kata Allah, ada hal yang bisa membuat kamu itu lapang. Apabila kau selalu mengingat nikmat yang Allah sekecil apapun, itu pemberian yang maha besar. Kalau ada jam tangan itu, walaupun jam tangannya murah, umpama ya, tapi dikasih oleh penguasa, yang ngasih itu penguasa Pak. Maka jam tangan itu kita pamer-pamerkan kepada orang. Nah, ini jangan main-main ya, walaupun ini jam murah katanya, yang ngasih orang besar. Begitu kan? Nah, kita foto juga gitu, foto kalau sama orang besar tuh Pak, Masya Allah ya, fotonya digedein segede apa gitu. Supaya apa? Kelihatan bahwa fotonya sama orang besar. Tapi giliran foto sama temennya sendiri dihapus dulu di HP ini. Itu loh, jadi Allah itu ngasih tahu, kamu belum sampai waktunya ya, di dunia ini kan masih kecil ya, hal yang besar dianggap kecil, tapi yang kecil dianggap besar, ya itulah hidup ini. Selalu diingatkan dalam agama, nanti kita jelaskan. Kita sudah sampai ayat yang ke-126 ya, dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم
adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idz, dan ketika, ingatlah ketika, wadhkur, dan ingatlah, wa idz, dan ingatlah ketika, qala, telah berkata, Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Sebutannya Nabi, saya bilang Nabi karena saya tahu Ibrahim itu Nabi ya Pak ya. Tapi di dalam ayat Quran ini semua Nabi itu sebutannya namanya. Adam, Idris, Nuh, Musa, Isa, termasuk Nabi Ibrahim. Kalau saya sebutannya Nabi karena saya tahu dia Nabi kan. Tapi Nabi Muhammad itu enggak disebut dalam Quran. Langsung namanya. Aneh kan? Tidak disebut namanya Muhammad, itu enggak ada Pak. Semua Nabi disebut. Namanya Adam, Idris, Nuh, Soleh, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, itu disebut. Tapi saya cari-cari Muhammad, enggak ada. Ternyata saya temukan beberapa kata, Muhammad tidak disebut secara langsung namanya, tapi dengan gelarnya. Muhammadur Rasulullah. Ada itu? Nah, surat Al-Fatah itu yang ke-29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda. Itu Nabi, ketika saya nyebut Nabi, ada gelarnya. Ya ayyuhan Nabi, ada. Harwidil mu'minina 'alal qital, itu ya ayuhan nabi, padahal isinya Nabi Muhammad. Bedanya loh Pak. Kemudian banyak ayat yang lain, kata-kata yang lain menyebut Nabi Muhammad tuh enggak satu nama, tidak ada gelarnya. Hanya Nabi Muhammad ketika disebut pakai gelar. Itu yang saya katakan enggak disebut namanya, bukan enggak disebut, tapi ketika disebut pakai gelarnya. Ma Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, gitu kata. Muhammad itu bukan bapakmu. Jangan main Muhammad aja, gitu, bahasa gitu. Muhammad itu utusan Allah dan penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Ya, sudah. Tapi ayat ini Ibrahimu disebut langsung, Pak. Wa Ismaila, dan Ismail, nah, Nabi kan, ya. Wa Ismail, wa idqala, dan ketika berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim, perkataannya begini, ij'al, jadikan ya Allah, hadza, ini baladan, negeri. Kira-kira negeri mana itu? Mekah ya. Nah, kalau bahasa Indonesia, kalau Indonesia didoain Nabi Ibrahim gitu, makmur kali itu. Tapi negeri Mekah yang makmur, Pak. Luar biasa ya. Apa yang ada di sini kayaknya ada di sana. Ada di apa yang di seluruh dunia ini ada, kayaknya ada di sana. Ini gara-gara doanya Nabi, seorang Nabi yang berdoa hadza baladan aminan. Coba. Doa itu benar terjawab sekarang, walaupun waktu itu belum. Jadi doa itu panjang, Pak. Doa itu artinya nggak mesti harus sekarang gitu. Doa itu bisa kita, bisa anak, bisa cucu gitu, bisa keturunan. Itu doa. Makanya nggak ada mayal fidu min qaulin illa latihi raqibun atid, katanya Quran gitu. Apa yang kau ucapkan dalam doa itu pasti dicatat raqib dan atid. Maka kita bolehlah berdoa-doa. Untuk anak ya Rabbi habli minas solihin, walaupun anak kita sekarang belum soleh kan ya. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Ya terus saja. Kita kini nggak tahu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu juga nggak tahu kalau doanya Rabbana fa'as bihim rasulam minhum yatluna alaihimul kitab wal hikmah. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa di Mekah, di dekat Ka'bah, ya Allah utuslah seorang hamba, atau ya hamba gitu ya, seorang hamba yang akan membacakan kitab dan hikmah. Pada saat itu belum dikabulkan. Belum, karena lagi berdoa. Sekarang dibuktikan Allah. Siapa itu? Lahirnya Rasulullah Nabi Muhammad. Itu anak cucunya, Pak. Jadi Nabi Muhammad juga enggak, Nabi Ibrahim juga enggak tahu apa yang terjadi, gitu loh. Lahir Nabi Muhammad sebagai cucunya. Luar biasa. Ini loh. Jadi pendidikan ini ajaran, ada para nabi juga enggak sekarang minta kabul enggak juga sih. Ya.
Nah, wa ij'al jadikanlah ya, hadza balad dan negeri ini yang dipimpin Nabi Muhammad kalau bahasa kita ya, aminan aman. Aman ya. Aman nggak? Aman lah. Nah, di sana ada sendal hilang, ketemu Pak. Saya pernah ada orang umroh ya, haji umroh ya, umroh Pak. Apa haji ya? Haji tahun-tahun kapan nih? Tahun 95 kayaknya berhaji ya. Itu tawaf keliling, itu hilang Pak. Tasnya yang isinya dompet, duit, semuanya duit itu, sama surat-surat penting. Di samping Ka'bah jatuh saat apa? Tawaf Pak. Ada alamatnya komplit lagi itu kan. Tahu-tahu dianterin ke hotel Pak. Itu duit Pak isinya tuh. Semua duit di situ udah. Akhirnya diantari ke hotel Pak. Saking syukurnya Pak, beli 1 kol buah-buahan. Masya Allah, 1 kol dibeli itu. Dibagi-bagi semuanya teman-temannya semua. Rasa syukurnya. Biasanya duit sisanya masih banyak. Biasanya begitu ya Pak ya. Kalau duitnya habis nggak bakal beli 1 kol. Oleh-oleh aja susah. Ini memang potongannya orang banyak duit ini. Dikasih hilang Pak. Jatuh maksudnya. 2 kali saya tahu. Ada juga di taksi Pak. Ketinggalan di taksi Pak. Di taksi, itu taksi habis ke taksi naik ketinggalan. Disamperin lagi taksinya balik ke hotel yang ada alamatnya itu Pak. Ya, kalau kita ada dompet, duit isinya penuh di taksi, kira-kira kabur apa dibalikin ya Pak ya? Aminan, aman. Itu terbukti kok saya. Sendal hilang juga ada. Loh, ada Pak, ada. Sendal hilang gimana Pak Ustadz? Sendal hilang kalau naruh di sana sendal, jangan sembarangan geletak Pak. Pasti kita masuk udah hilang. Loh kok hilang? Bukan diambil orang, digaruk sama satpam kebersihan itu, digaruk langsung dibuang aja udah itu, pasti hilang. Bukan diambil, tempatnya salah. Ya gitu kan? Kalau sana kan bawa tentengan, ya dibawa kayak di mana gitu. Tempatnya udah siap. Kalau taruh sembarangan pasti hilang. Digaruk, dibuang. Ya Allah, aminan aman Pak. Ya, aminan aman itu saya merasakan. Wattakhidhu amina warzuk dan berilah rizki. Ya, warzuk dan berilah rizki. Ahlahu ahlinya, ahli Makkah itu. Minas samaroti dari buah-buahan. Ini doanya Nabi Ibrahim ini Pak. Warzuk dan berilah rizki ahlau ahlinya, ahli Makkah, minat samaroti dari buah-buahan. Aneh kan? Kok Nabi Ibrahim nggak minta tanam-tanaman ya? Kalau kita nanam dulu apa buah dulu Pak? Ayo ngomong loh. Kalau kita di negeri Indonesia, kira-kira kalau mau makan pisang yang kita pikirin nanam dulu apa buah dulu? Nanam. Tapi di sini dia langsung minta buah, Pak. Aduh, bener-bener ini keren ini. Kalau saya minta ya minta buah emang yang enak tuh. Ngapain nanam-nanam gitu. Ternyata ini juga dikabulkan Allah. Jadi di Mekah itu nggak ada tanamannya, tapi ada buahnya. Percaya nggak kira-kira? Kalau di Mekah cari pohon pisang, pohon, kira-kira tanamannya di sebelah mana masjid itu? Ada pohon pisang. Kira-kira ya, ngomong ya. Kira-kira di sebelah mana itu ada tanaman pisang, Pak Ustaz? Ada di mana itu tanaman pohon pisang? Hah? Sebelah timur, jauh di Indonesia, ada itu. Tapi pisangnya, ya walaupun caranya gimana itu, lebih bagus-bagus daripada pisang kita. Kalau pisang kita 2 hari aja bonyok, bener ya? Di sana ya kok ya awet, nggak tahu deh caranya. Ini doa. Mau nyari apa? Mau nyari apel. Cari mana? Sebelah mana itu pohon apelnya? Lah kalau di Malang di sini banyak apel Malang lah, apel ini. Lah di sana apelnya pohonnya di mana sih? Nggak ada Pak. Tapi apel, Masya Allah. Kalau nanti Bapak haji atau umroh Pak, Masya Allah. Setiap berangkat masuk ruangan itu apel, pisang, roti, segala udah pak-pakan udah. Kalau perlu Pak dibuang. Saking nggak banyaknya, bukan dibuang sia-sia, dibuang ditinggal karena nggak kuat bawa. Saya dari Eropa kemarin itu, saya kantongnya udah nggak muat, ditaruh di sini udah nggak muat, badan saya udah capek, bawa banyak Pak udah. Akhirnya saya tinggal, padahal itu saya sayang itu buah apel, nggak saya makan dulu deh, ya banyak kan itu.
Kalau di sini Pak, buru-buru satu apel aja bisa dipotong 5 kali loh, bener. Di sana tinggal Pak. Bukan apa, nggak muat, udah nggak muat, kantongnya itu udah nggak muat, bagaimana bawanya? Sementara mobil sempit, tinggal Pak di Mina itu, Bu Allah. Kalau ketemu orang sini, apel pada gelundung, dia, waduh, udah habis sekali. Jangankan apel, besi tua aja hilang. Bener Pak? Nah, ini ayat ini bener loh. Ya, kita jangan percaya omongan saya, jangan. Kecuali membuktikan sendiri. Amin. Lambat amat ngomongnya. Ya, tapi benar Pak. Ya Allah, ini benar. Doanya Nabi Ibrahim terkabul Pak. Doa terkabul. Jadi di sana itu kalau ya nggak tahu ya tempat lain atau nggak tahu. Tapi di sana ini benar. Itu orang ngasih buah-buahan itu banyak. Ya beli ya juga ada. Tapi seringkali kita dapat berangkat sholat, buah, apel, sama minuman itu udah rutin, hampir rutin. Kalau di sini ngasih kan 1, 2 bungkus, 1 bungkus gitu ya Pak ya. Kalau di sana ngasih 1 kontainer, rasain loh. Itu minuman, itu makanan, ada buah, ada pisang. Nah, itulah ya. Ini artinya apa? Al-Quran itu begini Pak. Apa yang dikatakan Quran itu, kelanjutannya benar. Walaupun saat itu belum benar. Bedanya Quran ini. Quran bicara hari kiamat. Quran belum hari kiamat ya. Kiamatnya itu belum. Sudah dibicarakan Quran. Alam kubur itu belum, tapi sudah dibicarakan sama Quran. Alam kubur udah apa belum? Belum lah, jangan bilang udah ya. Mati, mati itu sudah dibicarakan Quran, padahal belum terjadi. Tanya lagi, mati udah terjadi belum? Ya, belum. Udah Pak, takut saya kalau ada orang. Ya gitu loh. Inilah Quran. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita ketemu dulu kejadiannya, baru bisa bicara. Saya cerita tadi, saya ngalami, Pak. Kalau saya belum ngalami, nggak akan bisa bicara. Itu bedanya Quran sama manusia. Kalau manusia ketemu dulu, kejadian dulu, baru bisa cerita. Tapi kalau Quran belum kejadian, sudah bisa mengabarkan. Bisanya itu. Makanya orang yang ke Quran nggak akan nyasar, karena petunjuknya itu udah duluan dikasih tahu. Hanya Quran loh. Kalau petunjuk jalanan, Pak, enggak, Pak. Saat kau ngelihat di situ, ya sudah di situ. Nanti ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Seperti map ini sudah ada ini, Pak. Jadi map ini kayaknya nyontek Quran ini. Inilah contoh supaya manusia itu tahu bahwa map itu adalah implementasi daripada ayat Quran. Quranmu sudah mengatakan begitu, harus ada map, maka sekarang kau ada map, itu harusnya lebih mantap kepada petunjuk Quran. Tidak ada yang sama dengan map itu kecuali Al-Quran. Benar gak? Benar gak ada yang nunjukin gitu? Gak ada, Quran saja Pak. Ini loh maksudnya. Percaya ya Pak ya, di Mekah sana banyak buah-buahan ya. Minas samaroti, dari buah-buahan. Man barang siapa. Gitu kan? Amana yang beriman. Minhum, dari mereka. Billahi, iman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Yang dikasih aman, yang didoakan dapat rezeki yang berkah. Yang dikasih negeri yang aman, itu orang yang beriman. Ya, rasakan aja. Kalau kita iman, kita kuat, insya Allah aman. Ya kan gitu ya. Ini Mekah nih Pak, ayat ini kepada Mekah. Man amanah, dialah orang yang beriman, minhum, dari mereka, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Doa yang disebutkan tadi oleh Nabi Ibrahim itu untuk mereka yang beriman. Qala, Nabi Ibrahim juga berdoa. Qala, berkata Nabi Ibrahim, waman, dan barang siapa kafaro, yang kufur, ingkar kufur, fa umatti'uhu, maka kata Allah, akan kusenangkan dia. Coba, bukan dikasih nikmat Pak, aku senangkan dia. Bahasanya ya Allah. Coba, bedanya nikmat sama kesenangan, itu beda ternyata. Di Quran disebutkan begitu Pak. Kalau nikmat itu kita baca Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
orang yang iman, yang soleh itu an'amta alaihim, aku kasih nikmat dia. Tapi kalau orang yang tidak beriman, fa umatti'uhu qalilan, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu aku berikan kesenangan bagi mereka yang menipu. Kesenangannya menipu. Beda loh Pak, sebutannya beda. Ketika dunia atau kesenangan, kenikmatan, ya kesenangan lah, keenaan itu diberikan pada orang yang beriman, sebutan dalam Quran itu nikmat. Tapi kalau hal itu diberikan kepada orang yang tidak beriman, aku berikan istilah mata, artinya kesenangan. Gitu loh, beda. Jadi orang hidup ada yang menikmati sesuatu yang ini disebut nikmat dari Allah, ada yang menikmati sesuatu ini hanya kesenangan yang akan menipu. Kesenangan. Maka dia bisa sombong, bisa segala, karena kesenangan. Coba bayangkan Pak. Nah, paham ya? Kira-kira sekarang pilih nikmat atau kesenangan? Pelannya pelan amat nih ya? Dua-duanya. Artinya gini loh, ketika manusia itu dikasih nikmat, kandungannya dua. Satu adalah kesenangan, ya pasti udah kesenangan toh. Yang dua adalah kenikmatan. Tapi kalau diberikan satu kesenangan, sulit untuk dikatakan itu nikmat. Itu siapa? Orang yang sehari dapat uang 1 miliar, itu nikmat atau kesenangan, Pak? Kok nggak ada yang ngomong? Kesenangan ya. Nikmat nggak ujungnya? Nah, nikmat itu ada ujungnya. Nikmat ujungnya senang, kesenangan ujungnya nipu. Itu Quran loh, sedang ngomong itu. Ad-dunya mata'ul ghurur. Kalau kamu hanya cari senang, ujungnya nipu. Nipu kamu. Benar? Malah Pak ya dua-duanya. Iya, saya bilang enggak aneh ini. Tapi ya kalau minta ini nikmat itulah diberi kenikmatan, ujungnya kesenangan. Tapi kalau kesenangan, ujungnya kesengsaraan. Ya begitu kan kata agama. Kemudian man amanah, orang yang beriman minhum dari mereka billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir. Kenapa iman dua? Kenapa nggak ada tambahnya kitab gitu? Kenapa nggak ada tambahnya ini? Kok cuma dua? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya Allah. Ternyata benar, di dunia ini orang yang iman kepada Allah pasti akan beriman pada hari akhir. Setuju? Setuju? Coba bayangkan. Ini Allah sebutkan, kalau kau di dunia ini iman kepada Allah, pasti kau iman kepada hari akhir tuh. Itu penekanannya di situ, Pak. Makanya kalau kau beriman kepada Allah hari akhir, oh pasti. Kau berbuat, iya. Kok iya? Baik ya, aku berbuat baik. Untuk apa sih? Untuk demi hari akhir. Betul? Betul. Kenapa kau jahat? Ya pokoknya gitulah. Hari akhir percaya enggak? Bodoh amat. Ayat Quran jelaskan. Ternyata Allah itu, Masya Allah. Nanti saya terangkan, kenapa manusia bisa begitu ya. Qala. Mana tadi? Qala dan berkata, fa umatti'uhu maka aku, qala berkata Ibrahim, waman dan bangsa kafaro yang kufur, fa umatti'uhu maka aku senangkan dia qalilan sedikit, padahal banyak. Tapi kok Allah bilangnya sedikit. Karena dari itu, kata Allah, sebanyak apapun harta yang kau dapatkan tidak akan bisa mengelak daripada hukuman Allah. Tapi amalmu satu cuil bisa menangkis hukuman Allah. Tuh, beda. Beda. Ini kata Allah, kamu harta kau miliki satu dunia, gak akan bisa menebus kau terlepas daripada hukuman Allah. Tapi amalmu yang secuil itu, ya, bisa menolak daripada hukuman Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ada loh orang yang amalnya sedikit, ada diberikan satu hadis Nabi menjelaskan begini Pak. Ada orang yang membunuh 99 orang dalam hadis Muslim. Ada orang yang membunuh 99 orang. Begitu dia ingin tobat, ingin loh Pak ya, ingin tobat. Belum tobat, ingin tobat. Dia tanya kepada seorang rahib, kalau di sini pendeta lah.
karena dia orang besar di agamanya ya, Yahudi. Rahib ditanya, wahai seorang rahib, atau bahasa kita, bisakah aku ini diterima tobatku oleh Tuhan, oleh Allah, misalnya begitu. Nah, atau kesalahanmu apa? Aku telah membunuh 99 orang. Kira-kira kaget nggak itu rahibnya? Gila lu, nggak bisa. Kenapa? Kebanyakan. Itu 99 orang, dosamu seberapa ini? Akhirnya yang itu dibunuh sekalian. Kalau begitu genepin aja 100 sekalian. Tanggung amat. Neraka deh. Gitu kan? Tapi gejolak hatinya ini ingin terus bertobat. Aku harus bertobat, kesalahanku memang banyak. Tapi aku harus tutup dengan pertobatan. Kalau bahasa kita ini. Cari ketemu orang alim. Orang alim yang tahu agama, yang tahu ini, Pak. Dia belajar pasti itu. Ya Allah, dosa seluas buih lautan pun kalau kau akan ampuni, tetap diampuni. Pasti gitu belajarnya ya. Ditanya, bagaimana Pak Guru? Bagaimana Pak? Saya ini mau tobat. Terus kenapa? Apa salahmu? Aku telah membunuh 100. Oh, Masya Allah. Ada nggak orang sini membunuh 100 orang? Satu aja penjara 5 tahun. Oh. Akhirnya bisa. Karena Allah Maha Pengampun. Dan ampunan itu katanya sudah disiapkan sejak Allah ada sampai nanti kapanpun. Ampunannya itu lebih dulu daripada kamu berbuat dosa. Artinya kesimpulannya, emang ampunan Allah itu untuk mengampuni orang yang berdosa. Masuk akal ini. Ampunan Allah lebih dulu dimiliki Allah karena memang tujuannya untuk apa? Mengampuni orang yang dosa. Pas kau berbuat dosa, nggak masalah kan? Allah punya ampunan. Artinya bisa. Caranya, jangan kau tinggal di tempat itu lagi, karena tempat itu lagi banyak gengnya. Banyak gengnya maksudnya berat, melawan lingkungan itu berat. Betul? Melawan lingkungan itu berat. Orangnya soleh, betul. Lingkungannya kacau balau, maka tinggal di situ pasti hilang itu orang soleh. Makanya Nabi Ibrahim menempatkan anaknya di pinggir Ka'bah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan, aku pilihkan semua padang pasir ini luas. Nggak ada orang, tapi aku pilih anakku akan kutempatkan di pinggir Ka'bah. Milih toh. Kenapa? Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Betul Pak? Kata orang ini, kalau kau ingin dihargai orang, datanglah pada lingkungan yang tepat. Percaya nggak? Nggak percaya kita nih. Kalau bapak saya nih, misalnya saya ini kan biasa ngaji nih. Kalau datang ke sini Pak, orang tahu ini Ustadz tuh ada penghormatan Pak. Tapi kalau saya di tempat misalnya di kereta api Pak, di kereta api misalnya saya, karena lingkungannya kan kereta api ini Pak, saya mau duduk aja nggak boleh sama ibu-ibu. Mati. Coba kalau ketemu bapak, umpama nih Pak ya, contohnya. Oh Pak Ustadz ya, wah, kenapa? Karena lingkunganmu itulah yang mengangkat dirimu. Tapi kalau salah lingkungan, kau akan dihinakan. Ya benar. Gitu. Benar Pak. Jangan marah kalau kita dihinakan, dari bahasanya gitu ya, direndahkan orang. Kenapa? Karena lingkunganmu salah. Benar Pak? Makanya di sini mulia semua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena lingkungannya benar. Sesuai Pak. Gitu. Nah, aku sering dilaporin sama temen gitu ya. Orang masjid lah gitu ya. Pak Ustadz, kenapa di kantor saya itu kalau ceramah, khutbah Jumat maksudnya tuh ada profesor, doktor. Tapi ceramahnya kadang-kadang nyambung Pak Ustadz. Kenapa? Ya nggak nyambung aja. Lah iyalah orang profesor doktor bidangnya apa? Saya bilang begitu. Insinyur iya, bidang pertanian. Nah, itu artinya Pak. Tapi kalau di bidang pertanian, oh pasti dihormati karena sesuai, pas. Gitu lah Pak ya. Ini contoh. Ibu sekalian, inilah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mengatakan dalam ayat ini, sedikit, summa atorrohu. Setelah dikasih dunia dan isinya itu, summa atorrohu, maka aku paksakan dia ila adzabin nar, kepada api neraka. Aduh, Masya Allah. Sedikit ya dunia itu. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat
tinggal. Itulah manusia, Pak. Jadi kita ini manusia di Quran itu, Pak. Manusia itu diciptakan dari tanah. Al-Quran surat 23 ayat 12, 13, 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Manusia itu kayak gitu, dikasih nasihat. Bahwa manusia itu ada yang ngeyel, ada yang ini. Iya, orang manusia diciptakan dari tanah. Dan unsur tanah itu beda-beda. Disebutkan di dalam Quran itu ada at-turab, tanah. Solsolim min hama'i masnun, tanah. Makobir, tanah. Juruzan, tanah. Ya, itu ada tin, tanah. Semua tanah. Beda-beda karakternya tanah itu. Maka kalau manusia nih sekarang kita menghadapi manusia, ada karakternya ya Pak ya. Ada yang kayaknya mukanya itu gelap, nggak pernah senyum, manyun, lulu. Itu diterangkan dalam Quran. Al-ha itu kumut takasur hatta yurtumul makobir. Kalau mukanya kayak gitu, kayaknya orang diciptakan dari tanah kuburan. Duh. Oh, ada tuh tanah, ya tanah kuburan. Ada yang ketemu orang itu, Pak, Masya Allah ya, gitu ya, ketemu orang ya Pak ya. Orangnya itu nggak pernah akur. Nggak pernah akur sama tetangga, sama temen, recokin aja tuh kalau ada dia tuh. Wajar, ingatlah saudaraku, barangkali dia diciptakan dari tanah sengketa. Ada loh, ya Allah. Itu arti tadi ada tanah licin, tanah keras itu di Quran tadi. Kalau ada orang yang mungkin ya Pak ya, kalau ada, ini karakter manusia itu ya tanah. Nanti saya kaji secara ini ya kasat matanya. Kalau ada orang itu kerjaannya maunya beli, belanja, rusak, beli, ini beli, mungkin dia diciptakan dari tanah abang. Maunya beli, mungkin jangan-jangan diciptakan dari tanah ke tanah abang ngapain Pak? Belanja. Ada tuh, ya Allah. Kalau ada orang, ini di Quran nih, at-turab, debu. Kalau ada orang nggak punya pendirian, hanya ikut sono, ikut sini, nggak pernah punya pendirian. Mau ngaji lihat temennya nggak ngaji ikut nggak, temennya nggak sholat ikut nggak. Itu kayaknya turab, dia itu kayak debu. Mungkin dulu diciptakan dari tanah debu. Atau kalau gampangnya kita ini, orang yang nggak punya pendirian itu kayaknya diciptakan dari tanah longsor. Tanah longsor ngikuti dirinya sendiri apa ngikutin air, Pak? Airnya ngalor, dia ikut. Allah gambarkan, itu manusia. Itu. Jadi tanah itu karakternya dia. Warnanya, al-fakhor, itu tanah yang dibakar. Warnanya. Kira-kira Bapak ini kira-kira nih, tanahnya kira-kira tanah lumpur apa tanah yang dibakar kira-kira? Kulitnya. Kalau dibakar tanah itu hitam apa bata itu apa gimana warnanya Pak ya? Agak kemerah-merahan gitu ya? Kira-kira Bapak tangannya kayak apa ya kira-kira? Dibakar, ada ya tin, tanah liat, hitam, ada loh Pak. Itu kejadian manusia itu ada kulitnya hitam, kayak ini hitamnya nih, hitam semuanya, yang putih cuman giginya, ada nggak kira-kira? Jadi kalau ingin dia putih, suruh ngapain Pak? Suruh nyengir, itu giginya putih, ya Allah. Kadang-kadang ya, kata ini, ada yang mirip orang putih betul, itu tanah kalau dibakar terus jadi putih juga ada putih gitu ya, ada juga Pak. Ya Allah, itulah manusia. Allah katakan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Aku ciptakan kamu itu bersuku-suku, karakternya beda-beda. Kalau suku Jawa bagian timur sana bagian Bali Jawa Timur Pak Madura ngomongnya kelihatannya kasar, betul? Kalau ketemu orang sana Pak, kalau kita ketemu enggak, bagaimana Pak selamat? Enggak, ngomongnya orang sana itu kalau kita ketemu di sana Pak, lo kok masih hidup lo?
Masih hidup katanya. Kalau bahasa Jawanya, isih urip loh. Ketemu lagi, istrimu udah tuker belum? Itu bukan ini, udah biasa. Karakternya Pak. Kalau ketemu kita ini ketebak orang Jawa Barat Pak, nggak kasar ngomongnya Pak. Kumaha iya wailah. Lembut ngomongnya. Karakternya beda-beda. Betul ya? Itu udah diatur sama Allah. Oleh karenanya, supaya kamu tahu bahwa karakter mereka beda-beda, kata Allah, aku jadikan kamu bersuku-suku, berkabilah-kabilah, kelompok-kelompok, itu artinya pasti ada perbedaan. Betul? Jangan diukur sendiri, mau sendiri, padahal tinggalnya di tempat lain. Jangan, kata Allah tuh. Nah, itu begitu. Jadi alhamdulillah kita diperkenalkan dalam segala suku, berbagai macam suku, cuman yang ngikat kita itu bukan suku, katanya itu. Kalimatul la ilaha illallah. Itu Pak nggak ada. Di dunia ini nggak ada orang yang bisa menyatu, terikat. Suku pasti beda-beda. Dimanapun pasti membedakan suku. Aku yang hebat, kamu nggak hebat. Tapi bagi umat Islam, gitu maksud saya, seluruh dunia tidak ada yang membanggakan dirinya ketika dia melihat orang yang beda. Ya Allah, itu makhlukmu, ciptaanmu. Ciptaan Allah itu nggak ada yang hina. Itu. Maka manusia dikatakan dalam agama kullukum min adam wa adam min turab la fadla li arabin wala ajamin illa bitaqwa. Karena orang dulu itu membeda-bedakan suku, Pak. Ada yang suku hitam, suku itu dibeda-bedakan terus. Lah, Nabi datang, kamu semua dari keturunan Adam. Tidak ada kelebihan orang Arab atau selain Arab, karena Nabi waktu itu kan Arab ya. Arab dan selain Arab, tidak ada perbedaan. Kecuali hanya takwanya yang bikin beda. Kalau takwa kan kerjaan kita sendiri, Pak, usaha kita sendiri, bukan titah, bukan tinggal terima. Lah kalau kita putih ini kan tinggal terima dari Allah. Kalau kamu hitam ya tinggal terima dari Allah. Komplain apa? Bangga apa kau? Tidak ada usaha sama sekali. Makanya itulah ketentuan yang fitrah itu sudah. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Sekelumit Al-Quran ini, mudah-mudahan kita ini ya nggak katam-katam dari kaji Quran. Kenapa? Kalau udah katam berarti udah selesai tugas kita. Mohon maaf atas segala kurangnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim ajmain fil lana dzunubana wa israfana fi amrina sabitan tamana usul qaumil kafirin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.